kita udah punya praram, Pak. Jadi praramnya itu yang pakai kita dasar dalam proses nanti penagihan di kreditur. Pemirsa, lama tidak beroperasi akibat adanya wabah pandemi COVID-19 dan juga mengalami permasalahan hukum. Sejak tanggal 22 Mei tahun 2023, kantor LPD Anturan sudah dibuka kembali. Hal ini membuat para depostan maupun penabung sudah bisa sedikit bernapas lega, lantaran ada harapan uangnya bisa kembali. Berikut pemaparan dari para pengurus LPD Desa Adat Anturan, saat awak media berkunjung ke kantor LPD Anturan, pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, pukul 11.30 WITA. Sementara yang bisa disampaikan seperti informasi yang sudah yang laksanakan semenjak LPD itu dibuka kembali pada tanggal 22 Mei 2023. Nah, untuk selanjutnya kita baru melakukan tahap awal dibukanya kembali LPD Desa Adat Anturan dengan melakukan kegiatan validasi dan verifikasi serta investigasi data kredit, aset, dan data tabungan deposito. Nah, itu yang sementara kita lakukan. Mengingat pada tahap awal LPD baru dibuka, mohon kepada penabung dan deposan untuk tidak rame-rame dulu datang ke LPD. Itu yang isinya yang pertama. Kedua, kepada para penabung dan deposan untuk sementara LPD belum bisa melayani pembayaran atau transaksi keuangan, mengingat LPD baru dibuka kembali dan belum mempunyai alat likuiditas atau untuk uang kasnya. Sama sekali belum ada, yang sama dengan nol. Kepada para pemilik tabungan dan pemilik deposito setelah LPD dibuka kembali, bisa mereka datang langsung ke LPD untuk minta informasi atau minta penjelasan berkenan dengan tabungan depositonya atau dengan surat kuasa yang sampai hari ini menurut yang berkenaan dengan tabungan depositonya atau dengan surat kuasa yang menurut hukum yang ditandatangani di atas kertas bermeterai. Kalau tidak datang yang punya boleh dikuasukkan tapi pakai meterai. Terus selanjutnya kepada para debitur ini, yang utamanya ini kepada para debitur peminjam kredit, mereka harus wajib menyelesaikan membayar kewajibannya atau pinjamannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada di LPD. Ini yang baru kita lakukan, turun bersama tim bersama dengan petugas prajuru lainnya, biar sama-sama kita enak kerjanya. Perbanjar atau di luar desa juga ada kecamatan, ada desanya, biar kita nyarinya gampang alamatnya. Dengan tahap itu yang kita lakukan nanti. Berapa waktu kira-kira dibutuhkan untuk menyelesaikan validasi? Nah, sementara waktu kita bisa kasih info. Nah, yang sudah kita lakukan dari bulan Juli, Agustus sampai Juni, mungkin 3 bulan yang sudah lewat ini, kita baru bisa mendata itu cuma berapa itu 250-an rasanya 3 bulan itu, karena sesuai dengan yang ada yang melakukan pelaksanaan di sini ini kurang personilnya, yang termasuk personil, termasuk mencari datanya, yang membuat cari data satu sudah harus melingkar banyak proses itu. Nah, itulah yang kita bisa sampaikan. Kemungkinan untuk selanjutnya setelah validasi baru kita rekap ulang kembali nanti, biar kita gampang untuk mencari keluar. Terus untuk bagi para nasabah yang belum membayar, gimana itu? Nah, itu dah tahap pertama kita panggil dulu. Tahap kedua kita adakan ada pendekatan untuk masalah itu perjanjian kreditnya bagaimana, terus perjanjiannya mereka bagaimana. Tahap ketiga baru kita melakukan apa yang kita sepakati bersama dengan peminjam kredit. Kan dia punya perjanjian sama kita bikinkan pernyataan apa yang kita sebaiknya yang bisa cepat kita lakukan untuk mendapatkan kredit itu bisa kembali dibayar. Itu cara
penangannya gimana? Apakah didatangin atau bagaimana itu? Itu dah kita untuk pertamanya untuk manggil dulu mereka. Nanti kalau sudah dia sanggup untuk melakukan, kan tidak kena sanksi mereka. Kalau dia terus begitu, artinya melakukan sesuatu dengan tidak melaksanakan kewajibannya, nanti ada yang terdata, ada melalui prarem, kemungkinan juga kita minta bantuan dari kejaksaan atau ke Datun, apakah itu kalau memang sampai ke sana gitu. Hingga saat ini berapa kira-kira jumlah dari kreditur yang belum membayar tunggakannya, Pak? Yang kita laksanakan ini kalau dari kreditur 1.650 lebih satu orang. Iya. Kalau kira-kira jumlah dari nominal uangnya itu berapa? Nah, itu yang daftar nilai kreditnya berapa itu jumlah? Ada jumlahnya itu. Karena kita masih belum rekap soalnya. Nanti setelah kita rekap mungkin nanti di sana ada ininya, nanti kejelasan untuk jumlah, untuk orangnya, untuk jumlah mungkin jumlah nominalnya kan ada di sana. Yang pertama, saya sangat mendukung sekali apa yang di program Bagi Sadap. Sudah barang tentu saya selaku perbekal pun punya tanggung jawab moral ke depannya. Karena hari ini saya sudah tugaskan dan banyaknya untuk membantu Bagi Sadap dalam rangka apa yang saya Pak PJ validasi apapun sudah saya mulai hari ini kalian banyak dinas saya tugaskan sampai saya empat belajarnya Pak mungkin sudah dijadwalkan. Saya mohon karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab bersama agar para penabung dan banyak kedepannya itu paling tidak minimal tahu, karena kita masih bekerja Pak, kita tidak seperti membalikkan telapak, ini berat pasalnya Pak, tanggung jawabnya gitu. Namun tetap saya mengacu pada satu Tuhan ini namanya karma misalnya Pak, ya karma misalnya kita tatkala yang jadi makal depan security ketemu ini Pak, yang perlu tidak kita terbayarkan seperti itu Pak. Nah inilah perlu kita pahami. Kalau kita tidak seperti itu menyesal atau mengeluh dan merasa berat, tapi tetap ini bukan tanggung jawab lagi Bapak. Ampunan dikit Pak, Bapak apa namanya minta datang pada saya, ya, bagaimanapun saya tetap mendukung Bagi Sadap karena tidak bisa dilepaskan hal itu. Walaupun nantinya bagaimana ini bertahun-tahun ini susah Pak, ini yang makanya mohon dimaklumi dulu kita masih bekerja. Istilahnya dan malu adu gitu fokus bekerja menata dan sebagainya. Mungkin nanti apa yang sempat melisik mungkin tak kala mentok mungkin saya bersama dengan Bagi Sadap melaporkan ke Datun tidak kerjasamanya. Dari adat dari dinas kita sepakat membuat tim pendamping biar ada nanti membantu jika karyawan memerlukan kesulitan. Itu sudah terwujud. Kemudian dasar dibukanya adalah tentunya adanya pararem yang telah dibuat, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Bendese, itu ada pararem sebagai payung hukum kita dibukanya LPD. Nah terkait dengan dibukanya sudah kita melakukan upaya awal, yaitu dari pemucuk LPD, ya ada pemucuknya LPD selaku ketua pejabat sementara karena yang definitif belum ada, tetapi haknya sama untuk bisa melaksanakan tugas daripada LPD. Terkait dengan itu, karena dana tidak ada, kita validasi data dulu Pak. Jadi berantas kita buka, apa isinya, ya sesuai dengan berita acara ada. Kemudian aset-aset apa yang kita miliki. Yang paling efektif saat ini adalah yang kita berani pastikan itu adalah kredit yang dilempar. Kalau aset-aset yang sudah diserahkan ini kan tinggal menjual aja kalau itu masih ada. Kalau ada di mana tempatnya kita juga belum semua bisa telusuri itu, mungkin ada atau dipinjamkan di bank lain dan sebagainya karena EPD kan ada kerjasamanya itu. Kita belum tahu, yang pasti kredit yang dilempar inilah secara efektif nanti bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan dana dan itu sudah diupayakan dengan validasi data Pak. Jadi debitur ada, kita pastikan kalau debiturnya ada, biar jaminannya tidak ada tetapi kreditnya itu benar-benar ada. Tinggal nanti bagaimana penyelesaiannya. Kemudian yang ada debiturnya ada jaminannya itu asungkare Pak, itu yang kita harapkan. Nah saat ini sudah beberapa dilakukan validasi data, baik termasuk faktual daripada kredit yang dilempar berapa, tadi udah mungkin sudah diwawancarai PJS-nya berapa, tapi secara maksimal yang real
totalnya kita belum bisa sampaikan, tapi ada beberapa yang memang sudah valid. Yang sudah valid itu sudah kita lakukan penanganan penagihan. Yang pertama dilakukan oleh karyawan LPD yang masih mau aktif, karena kita tidak bisa memaksakan orang tidak hadir, karena juga perlu juga dia kerja, barangkali kita tidak bisa maksa itu, tapi kita tetap panggil. Kemudian tim pendamping sudah kita lakukan penagihan. Ada beberapa yang sudah hadir, dia sanggup untuk membantu. Tentunya di sini tetap kita pakai aturan. Jadi tidak bisa kita juga pungut, karena yang belum jatuh tempo kan tidak bisa kita harus bayar sekarang, makanya tidak bisa juga kita mengembalikan dana seketika itu ada aturannya. Nah, kemudian dana yang kita lempar itu kita tagih kembali, diupayakan itu, yang walaupun sebagai legalnya di sini tetap upaya yang kita lakukan adalah upaya musyawarah kekeluargaan. Sepanjang mereka masih mau menyelesaikan kredit dengan cara-cara musyawarah yang baik, itu yang kita harapkan. Karena kita terus terang aja biaya tidak ada. Kalau melalui proses eksekusi, gugatan, jelas biaya. Sedangkan biaya kita tidak ada. Jadi kita upayakan maksimalkan dengan teknik musyawarah kekeluargaan menyambung berair, agar mereka mau menyadari bahwa dulu mungkin LPD tidak banyak menagih karena memang situasi masih aman-aman saja, tapi saat ini kita mohon supaya debitur itu mau datang dan menyelesaikan. Kita minta dengan sangat agar kewajibannya diselesaikan, yang sudah jatuh tempo, yang macet, ya tentunya ada mungkin ada kemudahan kita denda, bisa kita bicarakan kembali dan lain sebagainya, yang jelas itu bisa masuk, sehingga dana inilah yang terkumpul nanti bisa kita untuk membantu menyelesaikan hak kewajiban-kewajiban berupa tabungan, deposito. Nah, itu pun ada aturannya. Tidak bisa orang itu harus diprioritaskan, saya harus ini. Justru saya menginginkan nasabah-nasabah ini selesai dengan baik-baik. Kalau memang ada uang, memang tujuannya kita untuk itu. Jadi tidak kita harapkan debitur ini dalam hal ini memang yang banyak juga jumlahnya, kita harapkan tidak menempuh jalur-jalur hukum, menggugat ke pengadilan, itu pasti akan biaya. Memang itu sah-sah saja, tetapi ketika nanti LPD ada dana, yang proses hukum ini jelas nanti hukum yang menyelesaikan. Kita nunggu putusan sampai inkrah, walaupun di sini sudah bagi-bagi itu karena mereka menempuh jalur hukum, ya kita tunggu dulu. Kalau gugatannya tidak benar nanti, ya harapan kita gugatan jelas kalau itu berkaitan dengan deposito tabungan, jelas itu wan prestasi. Tapi kita tidak bisa dibilang wan prestasi, karena kondisi LPD memang tidak ada dana. Kalau wan prestasi itu kan ada uang tapi tidak mau membayar prestasinya, itu boleh. Ini kan memang suatu keadaan yang memang tidak bisa. Jangankan mengembalikan deposito, kita orang-orang aja tidak bisa kita bayar dulu yang bekerja itu. Jadi itu mohon nanti yang pasti sesuai dengan paralel itu akan ada itu presentasi. Ketika dana ini sudah mampu kita nanti tarik kembali, baru nanti kita keluarkan sesuai dengan presentasi yang sudah diatur dalam paralel. Harapan kita ini hanya waktu. Nah, waktu dengan adanya kredit yang sudah dilempar itu, ya jumlahnya masih, kita tidak usah ngomong ratusan miliar, masih puluhan miliar. Kalau itu bisa tertagih, LPD ini bisa jalan. Ayo kita berbagi dari hasil. Berikan LPD sebagian untuk operasional sehingga dia mampu melakukan pelemparan kredit kembali. Keuntungannya nanti kita bagikan. Kalau untuk ditarik kemudian diserahkan ke deposito, kita yakin tidak bisa. Tidak bisa. Satu orang aja berat. Yang jumlahnya sampai ratusan miliar gitu atau puluhan miliar itu berat. Inilah yang kita bagi. Jadi perlu waktu. Kalau memang mau itu kembali, berikan ini ajak jalan, kemudian dana sebagian. Kalau dulu kan memang ada aturannya, sekarang sebagian kita kembalikan, ada persen, sebagian untuk mengoperasionalkan LPD. Nanti dari hasil keuntungan itu, ya kita bagi kembali. Sehingga anggaplah ini deposan ini ke depan ini kayaknya seperti pemegang sahamnya dia. Jadi harapannya pasti kembali sepanjang LPD ini jalan, ajak dan ada yang mau bekerja. Inilah yang perlu dukungan daripada masyarakat. Jangan istilahnya berduyun-duyun kesini, nanti karyawan kita takut malah LPD tutup. Kalau tutup sudah jelas tidak akan bisa kembali. Siapa yang membalikan? Tidak mungkin akan mengembalikan dengan uang pribadinya. Pasti kita kembalikan dari aset LPD. Justru masyarakat kita harapkan membantu juga kalau ada aset-aset LPD. Mohon dibantu disampaikan.
Nah itu kemudian terkait dengan masalah hukum tentang debitur yang menerima pinjaman itu pasti nanti ketika upaya kekeluargaan tidak bisa, kita akan melakukan upaya hukum. Jika dana sudah ada, kita akan gugat, kita eksekusi lelang. Nah lelang ini kita tidak bisa tukar deposito, ya harus betul-betul nanti siapa yang mau membeli dengan harga yang tertinggi itu yang kita bagi. Kalau berhasil itu bagian daripada deposan nanti atau yang menaruh uang pihak ketiga, pasti kita akan berbagi. Jadi ini mohon nanti bisa dapat dibantu oleh masyarakat, deposan. Begitulah kondisi LPD. Jadi sepanjang LPD masih buka dan bapak-bapak dari pejabat desa dinas mau secara seluyung sebayan tangka membantu, saya kira ini bisa jalan. Yang penting ada karyawan.